Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja tugas saya yaitu paper model program pendidikan guru vokasional berbasis kedaerahan dan integratif. Perkenalkan, nama saya Ismia Rahma dengan NIM 21570041. Mata kuliah Ilmu Pendidikan Vokasional dengan dosen pengampu Pak Agus Ridwan Misbahuddin, SPD MPB. Isi materi pertama yaitu abstrak, perubahan orientasi dan paradigma pendidikan yang memberi ruang dan kesempatan pada pendidikan vokasi berkembang di Indonesia, memunculkan masalah yang serius pada penyediaan guru, relevansi dan kualitas pendidikan, penyediaan guru yang relevan tidak serta-merta dapat disiapkan LPTK yang ada di daerah maksud. Otonomi daerah mendorong pula pembangunan berbagai SMK baru yang berdasarkan kebutuhan dan kearifan lokal yang pada akhirnya memunculkan masalah kekurangan guru yang relevan. Di sisi lain, implementasi pendidikan vokasi masih belum terencana dengan baik dan masih cenderung parsial, sehingga perlunya kesamaan persepsi dalam pengembangan pendidikan guru vokasional. Sekolah-sekolah yang dikembangkan di beberapa kabupaten kota Sulawesi Utara memiliki jenis vokasi yang sangat variatif dan tidak dimiliki oleh Fatec. Bahkan Unima sebagai LPTK yang diberi wewenang dalam pendidikan guru vokasi, ada kasus dalam amatan penulis ada sebuah SMK di daerah Bolang Mongondo yang membuka kejuruan teknik komputer jaringan atau TKJ akuntansi pertanian keperawatan untuk dibutuhkan sesuai model program pendidikan guru vokasional berbasis kedaerahan sesuai kebutuhan dan diselenggarakan secara integratif. Kata kunci pendidikan SMK vokasional SMK. Selanjutnya latar belakang. Sekurangnya terdapat dua permasalahan besar dalam pengembangan pendidikan vokasi di Indonesia. Kedua permasalahan tersebut memunculkan masalah yang sama, yaitu ketersediaan guru yang relevan dengan kebutuhan. Tuntutan tersebut tidak dapat dipenuhi dengan pendidikan reguler dan konvensional, sehingga dibutuhkan suatu model program pendidikan guru profesional. Akibat dari masalah tersebut yaitu pendidikan guru profesional harus berbasis lokal dan dilaksanakan secara integratif. Mengingat pula di seluruh Indonesia terdapat beragam pendidikan kedinasan atau profesi yang telah memiliki sarana dan prasarana. Kenyataan yang ada di Sulawesi Utara, ada beberapa SMK kedinasan berubah menjadi SMK umum. Selain SMU yang berubah menjadi SMK, pada tahap awal mungkin belum bermasalah, tetapi pada beberapa tahun ke depan menjadi masalah yang pelik. Secara kasat mata, model program melibatkan beberapa komponen terkait baik pemerintah daerah, dinas pendidikan maupun kementerian yang membawai pendidikan kedinasan di daerah. Pada akhirnya, SMK yang telah dibangun membutuhkan guru dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu model program pendidikan guru profesional berbasis lokal dan integratif. Konsep program pendidikan harus memenuhi kebutuhan guru dan dilaksanakan dalam waktu singkat, serta diupayakan berkompetensi yang sesuai model yang lain, yaitu semua instruktur sekolah kedinasan yang ada dibekali
dengan pendidikan profesi guru SMK yang dikelola LPTK. Model yang lain yaitu LPTK menjadi pusat pengembangan guru profesional di mana seluruh guru dan calon guru disiapkan bersama melakukan praktek pada lembaga kedinasan yang tersedia dan dunia usaha atau industri. Komposisi dosen pada LPTK melibatkan guru instruktur dari pendidikan kedinasan. Pengembangan guru juga dilakukan dari guru pemula menjadi guru profesional. Sesuai Permendiknas nomor 27 tahun 2010 tentang program induksi bagi guru pemula. Pada pasal 2 membimbing guru pemula agar segera dapat beradaptasi. Program induksi diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan guru. Selanjutnya, metode dalam penelitian survei yang dilakukan pada guru dan kepala sekolah SMK di beberapa kabupaten kota di Sulawesi Utara, termasuk kondisi fisik dan administrasinya. Persepsi guru untuk memenuhi kebutuhan guru dari aspek pengembangan vokasi. Penelitian ini dilakukan di Sulawesi Utara, meliputi beberapa kabupaten kota yang memiliki SMK. Survei dilakukan di beberapa SMK untuk mengetahui keadaan SMK, program studi, keadaan guru, termasuk kebutuhan dan kondisi SMK dewasa ini. Kajian pustaka dilakukan untuk membahas model program pendidikan yang relevan dengan kondisi yang ada, termasuk permasalahan yang ada dewasa ini dan akan datang. Pendidikan kejuruan menurut undang-undang merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta belajar terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Adapun pendidikan vokasi tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dan keahlian terapan tertentu berupa program diploma dan setingkat sarjana terapan, magister terapan, serta dokter terapan. Kajian ini pada tataran pendidikan menengah atau kejuruan vokasi. Pembahasan. Di pembahasan ketersediaan alat masih terbatas. Pendidikan guru vokasi harus mengacu pada landasan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 yang disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab. Salah satu faktor untuk pencapaian tujuan pendidikan melalui pengaturan yang diwujudkan pada beberapa undang-undang, antara lain UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Dikti 2012. Pada jenjang pendidikan dimaksud pendidikan guru vokasi telah berada pada jenjang pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi terdiri dari program strata 1, S2, dan S3. Pendidikan guru vokasi tentu merupakan pendidikan tinggi yang berorientasi pada upaya mempersiapkan kemampuan mengajar di bidang vokasi. Potensi utama pengembangan potensi guru vokasi yaitu SMK dan sekolah yang berada di bawah yayasan dan kementerian yang ada di daerah. Potensi dimaksud berupa SDM maupun fasilitas yang telah tersedia dan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pendidikan guru vokasi. Bagaimana model pendidikan guru vokasi? Tentu diawali dengan menjabarkan beberapa pendidikan SMK berbasis lokal maupun pendidikan kedinasan. Ada juga beberapa SMK yang dikelola yayasan maupun kementerian tertentu yang berupa pengelolaan ke pemerintah kabupaten kota melalui dinas pendidikan dengan melakukan penyesuaian dan penambahan program studi. Survei untuk guru-guru ditemukan
keinginan yang kuat untuk meningkatkan kompetensi pelatihan maupun pendidikan sesuai dengan penjenjangan. Selanjutnya pendidikan SMK berbasis lokal dan kedinasan. Konsep pendirian SMK selain mempertimbangkan kebutuhan lokal juga didasarkan pada potensi SDA yang tersedia atau merupakan potensi utama di suatu daerah dan dapat pula menjadi ciri khas. Contoh lain yaitu SMK di Kota Lamongan Minahasa. Berdiri dari SMK berbasis pertanian karena berdiri di tengah persawahan yang juga merupakan ciri khas karena terdapat hamparan sawah yang luas, perubahan dan perkembangan dari bentuk awal dan tapi juga ketika dikelola pemerintah mendapat tambahan program studi, TKJ, dan akuntansi yang dibutuhkan saat ini. Pendidikan kedinasan yang dulunya hanya mengkhususkan pada program studi yang sesuai dengan karakter tertentu dibangun untuk tujuan pengembangan suatu bidang khusus dalam memenuhi kebutuhan dinas. Berkembang secara perlahan menyesuaikan diri dengan penambahan beberapa program studi tertentu yang lebih luas dan untuk tujuan yang lebih didasarkan pada kondisi pasar kerja dan perkembangan di suatu daerah. Terdapat beberapa model-model. Yang pertama, ada model program pendidikan guru berbasis lokal. Selanjutnya ada beberapa model program pendidikan guru berbasis lokal. Yang pertama, model program pendidikan guru berbasis lokal, itu beberapa pertimbangan harus dilakukan dalam merencanakan suatu program pendidikan. Antara lain, pelayanan penunjangan yang sering terabaikan pada situasi lain. Penunjang yang diperlukan harus ditentukan dengan cermat dan dapat dibenarkan secara makul sebagai kegiatan belajar mengajar. Membangun model suatu program pendidikan guru harus mempertimbangkan beberapa hal di atas sebelum kemudian membuat suatu model yang melibatkan beberapa komponen lainnya. Tempat pelaksanaan harus dilakukan di sekolah setempat atau memilih suatu sekolah di kabupaten kota yang paling lengkap peralatan dan representatif. Pelaksanaan program hanya memiliki suatu program yang sesuai dengan kebutuhan lokal sehingga dapat menghemat anggaran dan lebih sederhana dalam pelaksanaan. Selanjutnya, ada model program pendidikan guru yang integratif. Di beberapa kabupaten dan kota telah memiliki SMK yang dikelola yayasan maupun kementerian terkait dan memiliki fasilitas relatif lengkap. Beberapa SMK yang ada dapat disatukan untuk beberapa program studi, sedangkan program studi lainnya disesuaikan dengan ketersediaan fasilitas. Konsep model ini yaitu melakukan penggabungan seluruh potensi baik dana, fasilitas, sumber daya, manusia, atau staf di suatu tempat yang paling tepat untuk menyelenggarakan program pendidikan. Selanjutnya ada metode penelitian. Kondisi pendidikan dapat mengintegrasikan model pendidikan reguler dengan model pelatihan. Pelatihan selain memperoleh sertifikat juga meningkatkan kualitas kompetensi sesuai dengan bidang LPG yang kini dilakukan semata untuk meningkatkan profesionalitas guru yang lebih pada kompetensi sosial, kepribadian, dan pedagogik. Selanjutnya, model pengembangan. Model pengembangan merupakan peningkatan keterampilan dan kemampuan individu melalui belajar sadar dan tak sadar. Pada perspektif dimaksud terkandung makna dua hal. Pertama, pengembangan dilakukan melalui pendidikan formal atau secara terencana.
Dan kedua, dilakukan secara mandiri atau dilakukan secara informal masing-masing individu. Model pengembangan yang demikian dapat dilakukan secara terbatas untuk beberapa orang guru yang dikirim untuk belajar di suatu tempat. Namun pula secara tidak terukur dilakukan oleh sejumlah guru untuk mengembangkan diri secara sukarela. Upaya ini dilakukan untuk mempercepat pemerataan guru, peningkatan mutu, untuk mendukung tugas guru yang sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, peserta didik, kondisi sekolah, dan lingkungannya. Selanjutnya ada model program pendidikan guru profesional sebagai alternatif atau gabungan. Dari beberapa model yang telah dikemukakan dapat dibuat suatu model alternatif, yaitu dapat menggabungkan beberapa model ataupun memilih salah satu model yang tepat dan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat. Model ini didasari oleh kaitan antara pendidikan, pelatihan, dan pengembangan. Pada dasarnya, pengelolaan harus dilakukan oleh LPTK bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten relevan untuk kondisi Sulawesi Utara, yaitu model integratif. Sedangkan pelaksanaan pendidikan dapat dilakukan secara parsial untuk waktu tertentu, yaitu semester awal. Selanjutnya melakukan praktek di daerah atau tempat lokal, sedangkan evaluasi dilakukan di LPTK. Program pendidikan dapat dilakukan lebih variatif, tidak terbatas pada kebutuhan lokal saja, tetapi memanfaatkan semua potensi yang ada dan dilakukan untuk beberapa kabupaten kota yang mudah dalam jangkauan maupun komunikasi. Model pembelajaran jarak jauh dengan memanfaatkan e-learning pada tahap awal. Tahap dilakukan sedangkan praktek dilakukan untuk profesi di tempat yang tersedia, sedangkan pedagogik dilakukan langsung di LPTK. Kesimpulan, yaitu yang pertama, pendidikan SMK berbasis lokal dapat dikembangkan dengan menyiapkan guru yang dapat dilatih di tempat bekerja atau industri atau usaha yang berdekatan dan difasilitasi didukung oleh LPTK. Kedua, pendidikan kedinasan dijadikan sumber dan tempat belajar bagi guru sekitar dan difasilitasi oleh LPTK setempat. Ketiga, pendidikan reguler dilakukan LPTK dan pelatihan dilakukan di dunia usaha dan dunia industri melalui program kemitraan yang dikoordinasi dengan pemerintah dan SMK yang ada. Model gabungan merupakan alternatif bila mana semua elemen dan komponen pendidikan telah siap. Keempat, pelatihan dilakukan oleh LPTK bersama SMK dan pemerintah melalui Dinas Pendidikan untuk guru pemula dalam rangka peningkatan kompetensi. Kelima, model gabungan dilakukan melalui pendidikan formal secara berjenjang, dilanjutkan dengan pelatihan tertentu yang sesuai dengan bidang atau profesi dan kemudian dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Selesai pendidikan guru, dapat mengikuti pelatihan kursus untuk memberi pengalaman praktikal di dunia usaha atau industri dan kemudian memperoleh pengembangan melalui pendidikan berjenjang maupun secara mandiri. Sekian, terima kasih dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.